Bab 6. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Itulah pesan dari salah seorang pendiri negara, Ir. Soekarno. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. A. Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang. Ir. Soekarno oleh golongan pemuda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir. Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit peta yang menjaga Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Ir. Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Ir. Soekarno dan Mo. Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Mo. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Ir. Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni, selaku salah satu pimpinan golongan pemuda, mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ir. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu A. Kata tempo diganti dengan kata tempo. B. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Dan C. Cara menuliskan tanggal Jakarta. Tanggal 17 Agustus tahun 5 diganti menjadi Jakarta, hari 17, bulan 08. Tahun 05. Selanjutnya, setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Mo. Hatta, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Ir. Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Ir. Soekarno dengan didampingi Mo. Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhut dan Latif Hendradiningrat dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alinea pertama teks proklamasi berbunyi, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Hal itu mengandung makna bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Alinea kedua berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bermaksud agar pemindahan kekuasaan pemerintahan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran." Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna dari berbagai aspek. A. Aspek hukum.
Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia. B. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. E. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. F. Aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. 2. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pancasila dan UUD 1945 mengatur persatuan dan kesatuan. A. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. B. Pembukaan UUD 1945 alinea 4, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Serta C. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah negara Indonesia merdeka dari pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI, seperti Muhammad Yamin, dalam pidatonya tanggal 11 Juli tahun 1945 dan pidato Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli tahun 1945. Berdasarkan pemikiran dari dua orang tokoh pendiri negara perancang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah pembagiannya terdiri dari daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan daerah-daerah kecil desa atau sebutan lain, nagari, dusun, marga, huta, kuria, gampong, menasah. Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia terpecah-pecah, akan tetapi tetap dalam satu ikatan, yaitu negara Indonesia. Pasal 18, 18A, dan 18 BUUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. A. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. C. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. E. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. F. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. G. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut.